Mari kita berdoa. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong kami kembali untuk boleh duduk diam, dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu boleh berbicara pada setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan ini kami pahami, kami lakukan Tuhan, bukan sekedar pengetahuan di otak kami, melainkan bagaimana kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan tersebut. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar, biarlah kami sama-sama meresponi dengan tepat, seperti tanah yang subur, yang kemudian benih itu bertumbuh. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, umatnya. Dan ini adalah bagian daripada bagian yang kelima dari 5 pokok Calvinisme, dan sekaligus bagian yang terakhir dalam memperingati hari reformasi. Jadi ini adalah hari terakhir memperingati hari reformasi yang tanggal 31 akan kita peringati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, minggu lalu Guru Injil Berta sudah memberikan kisi-kisi, ya, memberikan PR bagi saya untuk bisa menjawab hal-hal yang ditanyakan dan mungkin juga dipertanyakan oleh setiap kita, atau saya pikir mungkin tidak pernah terpikirkan selama kita menjadi orang Kristen bahkan, ya. Nah, tema kita hari ini adalah Perseverance of the Saint, atau keteguhan orang-orang kudus, ya. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kudus? Ini bagian pertama. Apakah mereka yang biasa berada di gereja Katolik yang disebut Santa atau Santo, ya, di dalam iman Katolik? Apakah sungguh mereka yang disebut juga orang suci atau orang-orang kudus? Ini pertanyaan pertama yang diajukan waktu itu, ya. Nah, bagian ini akan membahas, kita melihat kata saint yang berasal dari kata Yunani adalah hagios. Hagios yang berarti disucikan bagi Allah atau dipisahkan bagi Allah. Dan itu bisa diartikan kudus, suci, dan saleh. Maka beberapa ayat-ayat yang saya akan tunjukkan mengenai tentang orang-orang yang dimaksud itu. Apakah santo itu bicara tentang satu orang, atau santa itu bicara tentang satu orang, atau banyak orang. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 13 berkata begini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ini ada kaitannya dengan orang-orang kudus, dengan semua orang yang memanggil nama-Mu. Artinya, ini bagian pertama, bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan adalah orang kudus. Lanjut. Kisah Para Rasul 9 ayat 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Artinya bahwa memanggil orang-orang kudus itu bukan rasul-rasul, bukan. Tapi orang-orang yang memang sekali lagi orang Kristen, orang-orang yang percaya. Itulah yang disebut orang kudus beserta janda-janda. Kisah Para Rasul pasal yang 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ini adalah sebuah perkataan Rasul Paulus ketika mengatakan bahwa memasukkan banyak orang kudus. Artinya bahwa orang kudus itu bukan satu orang, tetapi banyak orang yang memanggil nama Tuhan. Sekali lagi, ya. Efesus 4 ayat yang ke-11.
Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tidak mungkin santo kemudian diperlengkapi lagi, atau santa diperlengkapi lagi. Dan ini dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Maka dibandingkan di dalam kitab suci, ini sekitar ada 67 penggunaan bentuk jamak. Ada santo, ada santa. Dibandingkan dengan hanya satu penggunaan kata santo, ya santo. Bahkan dalam satu contoh itu pluralitas orang kudus terlihat. Setiap orang kudus itu dalam Filipi 4 ayat 21. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, secara alkitabiah, orang-orang kudus adalah tubuh Kristus. Orang Kristen atau di gereja, semua orang Kristen dianggap kudus, semua orang Kristen adalah orang-orang kudus. Dan pada saat yang sama dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Mereka dikuduskan oleh Allah, artinya dipisahkan daripada dunia ini untuk menjadi semakin memperkenan hati Tuhan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Maka hal ini berbeda dengan teologi Katolik Roma. Mereka menganggap orang-orang kudus berada di surga. Dalam Alkitab orang-orang kudus ada di bumi. Mereka bersama-sama dan mereka diperlengkapi. Orang-orang kudus diperlengkapi. Mereka bersama-sama dengan kita dan kita adalah orang-orang kudus. Di dalam Alkitab, setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus dengan iman adalah orang kudus. Namun sebaliknya, dalam pemahaman iman Katolik, orang-orang kudus dihormati, didoakan, dan beberapa dari antara mereka disembah. Secara alkitabiah, hanya Tuhan yang patut disembah. Hanya Tuhan yang patut atau layak untuk ditinggikan. Tidak ada yang lain. Itulah iman alkitabiah. Saudara, jangan pernah mengkultuskan hamba Tuhan. Ya, jangan pernah mengutuskan hamba Tuhan. Kasihi mereka dan hormati mereka. Bahkan kalau ada yang menyimpang dari ajaran Alkitab, tegur mereka sebagai hambanya, bukan sebagai Tuhan. Tegur kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhannya, bukan sebagai Tuhan yang tidak pernah kesalahan. Kami manusia biasa yang perlu ditegur. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hal ini harus kita pahami benar, bahwa setiap kita adalah orang kudus. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan dari luar ke dalam terangnya untuk memberitakan terangnya. Itu yang pertama, bagian pertama. Semoga ini dipahami, ya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua yang saya harus jawab juga adalah mengenai khotbah kemarin. Pertanyaan kedua, saya akhirnya jadi khotbah menjawab ya hari ini ya. Oke. Khotbah kemarin di dalam tema hari ini, ketekunan orang-orang kudus, dikatakan, apakah keselamatan seseorang itu bisa hilang? Banyak loh orang-orang yang dulu rajin banget, sekarang nggak pernah ke gereja. Itu pertanyaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab bagian ini, kita sudah belajar tentang doktrin ini. Yaitu kerusakan total manusia, bahwa manusia tidak berdaya, itu mati secara rohani. Yang kedua adalah pemilihan Tuhan tanpa syarat. Ketika manusia mati, maka dia tidak bisa memilih. Orang mati tidak bisa memilih. Ya, kalau ketiga, ya, penebusan terbatas. Maka ketika dia tidak bisa memilih, maka Tuhan memilih, tapi terbatas bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang berikutnya, anugerah yang tak dapat ditolak. Bahwa ketika manusia mati secara rohani, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya disodorkan sesuatu. Dan anugerah itu tidak bisa ditolak. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jika kita gagal memahami salah satu daripada pelajaran ini, doktrin ini, maka segala sesuatunya jadi gagal. Kalau kita gagal di dalam doktrin kerusakan total manusia, maka kita tidak bisa beralih kepada pemilihan Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita, manusia, masih mampu berespon kepada Tuhan. Ya, kalau begitu tak perlu Tuhan tebus, karena aku masih bisa merespon.
Karena aku masih bisa mengandalkan perbuatan baikku. Karena aku masih bisa bertekun dan kemudian mencari Tuhan. Maka doktrin kerusakan total, maka itu jadi tidak atau gagal atau salah. Bapak Ibu yang terkasih, maka sebagai orang-orang Kristen perlu memahami doktrin ini secara komprehensif, keseluruhannya. Kita tidak bisa memilih bahwa Tuhan itu baik, iya baik. Tapi jangan lupa bahwa manusia sudah rusak. Jadi tidak bisa ambil satu lalu kemudian melepaskan yang lain. Tidak. Kita akan gagal untuk memahami konsep ini. Ya, mari kita memahaminya dengan melihat dasar Alkitabnya. Di dalam apakah manusia itu bisa murtad? Apakah orang Kristen itu bisa murtad? Ya, apakah manusia itu bisa kehilangan keselamatannya? Roma 8 ayat 27 ayat sampai 28. Saya akan pelan-pelan bagian ini, ya. Atau kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, dengan supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyusun 4 argumen untuk menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan umatnya sampai akhir. Pertama, Paulus berargumentasi atas dasar rencana Allah. Ya, saya mundurkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, termasuk apa? Keselamatan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Paulus berargumentasi atas dasar rencana Allah. Paulus menggunakan 5 kata kerja, simple past tense, ya, untuk membicarakan tentang pekerjaan penyelamatan Allah dari awal sampai akhir. Orang yang sama yang Allah ketahui sebelumnya, atau orang yang sama yang dikasih oleh Tuhan, ia menentukannya. Lalu kemudian ia menentukannya, ia memanggilnya, ia pun dibenarkan, dan kemudian ia dimuliakan. Bapak Ibu terkasih, ini adalah sungguh menakjubkan bahwa keselamatan bukan hanya sekarang, tapi masa depan itu pemuliaan. Dimuliakan itu bicara tentang future, ya. Dibicarakan dalam bentuk lampau, tapi ini berefek kepada masa lampau, masa depan. Ditentukannya itu masa lampau, tapi kemudian dimuliakannya itu masa depan. Artinya bahwa pemeliharaan Tuhan, keselamatan itu dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Jika Tuhan sendiri ada di pihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Dan kita akan berkata, tidak ada, tidak bisa. Tentu saja. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita dengar kasus Polri itu terjadi karena ada backing yang lebih tinggi, sehingga kasus ini tidak pernah tuntas. Ya, apakah kemudian dari Polri? Bisa saja, karena kasus demi kasus itu terjadi karena ada backing yang lebih tinggi. Ya, tidak ada lawan. Kalau saya dibackingin oleh siapa begitu ya di antara kita yang lebih tinggi daripada saya, maka saya akan percaya diri dan akan tidak kalah. Tetapi bagaimana kemudian hal ini terjadi?
dikatakan di dalam Roma ini, Roma 8 ayat 31, Rasul Paulus kemudian mungkin saja ada perkataan-perkataan, tidak mungkin keselamatan itu bisa hilang. Lalu Rasul Paulus katakan, sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semua itu, tentang keselamatan? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Siapa yang melawan kita? Siapa yang kemudian menjatuhkan kita? Jika Allah di pihak kita, bukan kita di pihak Allah, tapi Allah yang menemani kita, Allah yang menjaga kita. Lalu, tetapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya ada di pihak kita? Kita nggak pernah tahu. Ya, ayat 32 dilanjutkan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demonstrasi terbesar bahwa Allah ada di pihak kita adalah dengan mengutus putranya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu, tindakan Ia adalah tindakan yang benar-benar kasih. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bicara tentang keselamatan. Kalau keselamatan itu bisa hilang, maka tidak bisa, dan kemudian kita tidak bisa berkata bahwa bagaimana mungkin atau kita bersama-sama dengan Dia dalam future, kepada kita bersama-sama dengan Dia. Itu bicara tentang future, ya, masa depan. Oleh karena itu, tidakkah Ia akan memberikan kepada anak-anaknya yang telah dibenarkannya menuju kepada kesuksesan masuk dalam surga bersama-sama dengan Allah? Itu pasti. Ya. Kalau ada orang yang masih ngotot bahwa keselamatan adalah bersifat tidak pasti, itu pasti ada orang kehilangan keselamatannya. Dan orang-orang yang mengatakan tidak mungkin keselamatan itu tetap ada. Maka Rasul Paulus menegaskan, ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini adalah pertanyaan retorik, pertanyaan yang sudah tahu jawabannya, bahwa tidak ada yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Tidak ada. Atau dikatakan, Allah yang membenarkan mereka. Lalu siapa yang menghukum mereka? Siapa yang mengajukan tuduhan terhadap kita dan membuat kita menjadi undur? Siapa? Tidak ada seorang pun. Karena hakim yang tertinggi dalam semesta telah menyatakan kita benar. Allah lah yang membenarkannya. Kalau kita berkata, enggak dibenarkan, artinya bahwa kita memang tidak percaya bahwa Kristus mati buat kita, orang-orang pilihannya. Ini adalah hal yang sudah ditegaskan dalam pasal 8 ayat 33. Siapa yang menggugat? Iblis? No, siapa dia? Lalu orang-orang kemudian bisik-bisik kita beropini, hilang tuh keselamatan. Tidak. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Siapa yang mencoba menjatuhkan orang-orang yang sudah dibenarkan Allah? Siapa yang mencoba menghukum orang-orang pilihan Allah? Dikatakan, tidak ada. Sebab aku Tritunggal yang memegang semua itu. Paulus mengulangi argumen ini ketika dia bertanya, siapa yang hukum? Jawaban Alkitab adalah Tritunggal adalah hakimnya. Tetapi ia tidak akan menghukum orang-orang pilihannya karena dia membenarkannya. Ya. Dan dia juga yang membela kita. Kalau dia memilih namun tetap membinasakan, untuk apa ada pemilihan? Paham? Kalau dia memilih, dia membenarkan, dia memuliakan, untuk apa ada hal ini? Atau ada penghukuman? Ini adalah sebuah kontradiksi pada dirinya. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau dia memilih, lalu kemudian aku gagal. Artinya bahwa Tuhan tidak maha kuasa untuk memelihara apa yang dipilih. Ketika Allah memilih, menentukan orang-orang pilihannya, maka dia akan tetap menjaganya. Yesus akan memang menghukum orang-orang fasik yang disampaikan dalam Matius 7 ayat 23 atau Matius 25 ayat 41. Tetapi Yesus tidak akan menghukum orang-orang yang telah dibenarkannya, karena dia mati untuk kita, bangkit, dan dia sekarang bersama-sama Bapa untuk menantikan kita. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapa pembela kita? Bukan ece-ece, bukan Pak Wawi, ya mungkin Pak Wawi hanya lokal di Pandin, ya, tetapi Yesus pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus. Ini objeknya siapa? Kasih Kristus. Fokusnya kepada siapa? Kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Paulus mencantumkan musuh yang tangguh termasuk kematian, itu pedang, tetapi ia menyimpulkan bahwa tidak dapat untuk memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Kelaparankah? Penindasankah? Atau kita hari ini sedang bergumul hebat luar biasanya. Tapi tidak ada yang memisahkan kasih Allah kepada kita. Ini adalah penegasan Paulus tentang jaminan kepada kita di dalam Kristus adalah benar-benar menyeluruh. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab, ya, benar ya, 36. Seperti ada yang tertulis, seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kami lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, katakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mengatakan baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun setan, baik masa kini maupun masa depan, atau kekuatan apapun, baik yang tinggi, baik yang di dalam, maupun apapun yang dalam semua yang ada dalam ciptaannya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah jaminan, sekali lagi ditegaskan, tidak ada. Seluruh keberadaan kita diringkas oleh kehidupan, ya. Lahir sampai kemudian menjelang kematian. Lalu kematian, setan pun tidak akan menjauhkan kita dari kasih Allah. Mereka mencoba memang untuk menjauhkan kita. Tetapi ingat bahwa kita punya bos besar dan Dia tidak akan membiarkan itu terlepas. Secara memang iblis menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Sampai ada ayat yang mengatakan sampai orang-orang pilihan pun digoda untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat kehilangan keselamatannya? Saya lanjut lagi. Kita berkata, cuma satu ayat, satu pasal, cuma hanya Roma. Oke, kita bicara tentang Efesus. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Allah Bapa menyegel orang-orang percaya dengan Roh Kudus dalam persatuan dengan Kristus untuk hari keselamatan yang terakhir. Ini bicara tentang future, bukan present, bukan future. Masa depan, artinya masa depan itu pun sudah dipegang oleh Tuhan. Roh Kudus itu dikatakan sekarang dimateraikan.
Apa dimateraikan artinya? Dimateraikan artinya adalah sebagai uang jaminan atau uang muka kepada orang-orang pilihan, bahwa dia suatu hari nanti dan masa depan nanti sampai kekekalan nanti, aku sudah tebus dia nanti di hari penebusan. Kalau kita bisnis untuk menjadikan bahwa orang itu yakin untuk dibeli, dia akan gunakan apa? Uang muka. Uang muka itu adalah sebuah garansi untuk bahwa orang itu pasti akan membeli. Tapi masalahnya adalah manusia. Kadang-kadang kita bisa gagal untuk membeli barang yang kita sudah kasih uang muka. Kita tidak deal. Tapi masalahnya kita berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang tidak akan berbohong. Tuhan yang tidak akan berdusta. Maka dikatakan bahwa aku sudah materaikan melalui Roh Kudus dan aku kasih uang muka seakan-akan. Dan aku pasti membeli kamu, Henry. Dan aku pasti memilikimu, Henry. Oke, itu Efesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Bukan nanti kemudian lalu dibangkitkan lagi, lalu kemudian dosa lalu bangkitkan lagi. Oke. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekali lagi, kata akhir zaman berarti hari terakhir dunia. Dengan kata lain, semua orang pilihan yang dipilih Bapa akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk dibawa ke surga. Dan tidak ada satupun mereka yang hilang. Inilah ketekunan orang-orang kudus. Maka dalam ilustrasi atau Yesus ketika berbicara tentang domba-domba yang hilang, apakah domba-domba hilang itu dibiarkan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan mencarinya sampai dia dapat. Tidak ada yang kemudian hilang begitu saja tanpa sepengetahuan Yesus. Dia cari, lalu dia mendapatkannya. Dan dia bersuka cita di dalamnya. Ketika kemudian ada sebuah peristiwa atau cerita mengenai tentang anak yang sulung yang hilang. Ya, siapa yang hilang? Yang di dalam. Nanti kita akan bicara tentang hal itu. Tetapi anak itu akan tetap kembali kepada bapaknya. Yes ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti apa? Tidak akan. Oh, mudah-mudahan, insya Allah begitu. Oh, kalau kamu terus menerus begitu baik-baik semuanya, kamu pasti akan selamat. Begitu? Tidak. Orang-orang pilihan mereka tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai umur 30, 40? Tidak. Sampai selama-lamanya. Dan dikatakan tidak ada seorang pun, siapa? Pasyang, tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan siapapun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wih, kayak army banget. Kita bersatu. Kalau kita masih berpikir bisa hilang, kita tidak percaya pada perkataan ini. Bahwa enggak. Pasti akan bisa direbut Tuhan. Bisa direbut. Tapi firman Tuhan katakan tidak akan ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Yang dapat merebut dari orang-orang pilihan adalah orang-orang yang pasti harus jauh lebih besar daripada Allah. Pertanyaannya, adakah orang yang lebih besar daripada Allah? Siapa? Penganiayaan? Kesengsaraan? Oh, sakit penyakit? Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar. Di sana ada hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Arminians berkata, akan hilang. Yesus berkata, tidak akan hilang. Lalu kita percaya siapa? Percaya opini. Tidak ada seorang pun yang merebut dari tanganku. Iblis tidak dapat. Tidak. Ini adalah jaminan bagi umat pilihan
Bapakku yang memberikannya lebih besar dari siapapun. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada. Jadi siapa yang dapat menjatuhkan nomor pilihan ada? Pilihan Allah. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dari hal-hal yang saya paparkan di atas, sebenarnya masih banyak ya ayat-ayat. Kita bicara tentang PL juga bisa kita khotbahkan. Namun cukup bagian itu aja. Maka keselamatan yang dari Tuhan, yang dipelihara oleh Allah Tritunggal adalah absolut tidak akan hilang. Atau tidak akan gagal di dalam pemilihannya. Karena yang menjamin siapa? Tritunggal itu sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua, kita akan berlari ke yang ketiga, pertanyaan ketiga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah menyatakan percaya sekarang tidak lagi, alias murtad? Dulu dia bergereja, contoh, dulu dia pelayanan, bagus sekali, sekarang menjauh dari orang Kristen. Itu kan murtad, berarti mereka kehilangan keselamatan. Oke, kita pelan-pelan lagi. Di dalam bahasa lainnya, murtad atau kemurtatan adalah apostasi. Apostasi di dalam bahasa Yunaninya adalah apostasia, yang berarti adalah penentangan terhadap sistem atau otoritas yang berkuasa atau pemberontak atau mengabaikan atau pelanggaran iman. Itu di dalam agama-agama diajarkan. Ya. Nah, ketika orang-orang yang menentang otoritas yang berkuasa, maka itu adalah murtad sebenarnya. Ya. Dan di dalam agama, orang yang berpindah keyakinan disebut murtad. Namun apakah pertanyaan kalau sudah menjadi orang Kristen lama dan sebagai hamba Tuhan bisa loh murtad? Dan apakah itu betul? Kita harus melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Murtad yang pertama adalah kita melihatnya secara eksternal. Kelihatannya kok kayaknya memang dia orang Kristen. Yang kedua adalah kita melihat murtad itu bicara tentang yang di internal, yang di dalam. Ya, yang di dalam itu yang kemudian kita nggak pernah tahu. Nah, maka kita selalu berbicara cuman yang eksternal. Bahwa dulu orang itu bergereja, dulu dia pelayanan, itu bagian eksternal. Tapi di dalam teologi reform itu nggak gubris terlalu yang eksternal. Karena yang eksternal itu banyak itunya, caranya. Ya, yang bisa saja orang dibaptis, kemudian dia bisa udah dibaptis, lalu kemudian menjauh daripada Tuhan, bisa saja. Itu bagian yang kita lihat eksternal. Yang dulu dia ikut ngajar begitu di dalam katekesasi, ngajar sekolah minggu, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Itu kita lihat secara eksternal. Teologi reform tidak melihat itu, karena itu banyak variabelnya. Oke, ya. Kita akan berbicara tentang internal, ya. Maka sesungguhnya di dalam kekristenan yang alkitabiah, yang kemudian kita kaitkan dengan tema perseverance of the saint, atau pemeliharaan orang-orang kudus atas pilihan Allah, maka jawabannya tidak. Orang Kristen tidak ada yang murtad, orang sejati. Ya. Saudara yang terkasih, doktrin ketekunan orang-orang kudus sekali lagi tidak mengajarkan bahwa orang-orang Kristen hidup tanpa dosa sama sekali. Tidak. Dia pernah mundur, ya. Pasti pernah mengakukannya. Saya pun masih kadang-kadang melakukan dosa. Ya. Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang Kristen masih mungkin untuk jatuh dalam dosa. Dan juga pasti pernah mengalami kemunduran iman yang sangat besar. Pernah stuck di situ. Alkitab tidak menjanjikan bahwa kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya seperti jalan tol yang tidak mempunyai hambatan. Kekristenan yang sejati memahami kehidupan ini tidak demikian. Maka kehidupan spiritual kita pun bisa turun naik seperti ombak menerjang pantai Bengkulu, pantai panjang, ya, yang kadang-kadang bisa menggoyangkan nelayannya, bahkan melemparkannya jatuh di dalam lautan. Itu orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang dijanjikan bahwa segala sesuatunya adalah mulus, itu bukan Alkitabiah, bukan. Rasul Paulus menyadari hal ini, namun ia menyatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Roma 6 ayat 14. Apa artinya? Apa artinya? Jadi, menurut pandangan reform, orang-orang tampaknya bisa menyimpang dari iman Kristen. Nampaknya bisa mundur dari imannya. Namun jika dia adalah orang yang percaya yang telah dianugerahkan Roh Kudus, ia akan kembali sepenuhnya kepada iman yang sejati. Hari ini kita mungkin melihat seolah-olah ia telah meninggalkan Tuhan.
namun kita tidak pernah tahu akhir hidupnya. Ya. Dan di bagian ini, sebab kamu tidak dikuasai oleh lagi dosa. Kita bisa melakukan dosa, tapi tidak dikuasai oleh dosa. Kita tidak terus-menerus melakukan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau orang pilihan Tuhan, dia akan gelisah ketika melakukan dosa. Maka itu namanya tidak dikuasai oleh dosa. Tapi orang dalam kegelapan, dia akan menyenangi dosa dan kemudian hidup dikuasai oleh dosa. Itu perbedaannya. Dan hal ini yang berikutnya adalah masalah keterbatasan kita menilai. Ya, ketika kita menilai orang-orang dalam aktivitas yang kelihatannya rohani, kita memang tidak bisa membedakan mana kambing dan domba. Secara kasat mata kita bisa lihat ini kambing, tapi kalau bisa dibedakan juga dari mungkin apanya, baunya lah atau suaranya lah. Tapi kita percaya juga, kita tahu bahwa domba itu juga membe, berbunyi, kambing juga begitu bunyinya. Mirip-mirip. Artinya bahwa kalau orang awam itu tidak bisa membedakan apa itu domba atau kambing. Kita tidak bisa membedakannya kalau nggak ahli banget, ya. Lalu, dan itu kelihatan, saya kasih gambar mesra gitu ya. Kambing dan domba itu seakan-akan bisa bersatu. Seakan-akan sama-sama bersama-sama, makan sama-sama rumput, sama-sama makan rumput yang sama, dan kemudian dapat perawatan yang sama. Ya. Jadi kambing dan domba secara fakta, kambing adalah kambing. Kambing tidak bisa jadi domba. Dan sebaliknya, domba tidak bisa jadi kambing. Itu fakta yang harus kita sadari. Dan Alkitab selalu berbicara tentang kamu adalah domba-dombaku. Ada kambing juga. Ya, mirip-mirip tapi bisa tetap dibedakan. Lalu, Alkitab juga berkata ada ilustrasi atau sebuah analogi orang-orang Kristen yang sejati dan orang-orang Kristen yang tidak sejati. Ada gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang itu bisa kelihatannya sama. Dia sama-sama berdiri, sama-sama bertumbuh di ladang. Dia sama-sama ada di tanah yang sama. Tapi hal yang berbeda adalah gandum akan berisi, tapi lalang tidak berisi. Dia tidak jadi apa-apa. Ya. Apakah gandum bisa jadi ilalang? Tidak. Apakah ilalang kemudian mau juga jadi gandum? Tidak bisa. Secara natural tidak begitu. Ilalang tidak bisa memaksakan diri untuk berbuah. Sebaliknya, gandum pasti berbuah. Apa yang kita mau kaitkan di bagian ini? Memang kita bisa sama-sama beribadah, sama-sama. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama? Iya. Kita sama-sama memberikan persembahan? Iya. Kita sama-sama menerima air yang sama? Iya. Tetapi ada di antara kita Kristen yang palsu. That's it, fakta. Ada di antara kita mungkin saja bukan domba. Domba tidak bisa jadi kambing. Kambing tidak bisa jadi domba. Dan ini tidak bisa dipungkiri dalam Injil 2 Timotius 3 ayat 5. Siapa Yudas? Yudas adalah murid Yesus. Yudas melakukan penyebaran Injil, namun dia tidak beroleh keselamatan. Para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah, pada nanti akhir zaman, aku akan terus terus terang kepada mereka, terus terang, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Memang dari dulu aku tidak pernah mengasihimu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengatakan, hei para hamba-hamba Tuhan, kamu telah kehilangan keselamatanmu. Tidak. Melainkan mengatakan, I never knew you. Aku gak pernah kenal kamu. Aku tidak pernah. Sekali lagi, apakah mereka umat pilihan Allah? Bukan. Yesus tidak pernah mengenal mereka. Yesus tidak pernah mengasihi mereka. Karena memang mereka pemberontak.
dari awalnya. Saudara yang terkasih, tidak semua dari Israel adalah Israel. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Manusia mencoba menggagalkannya, iblis coba menggagalkannya, tapi dikatakan tidak mungkin firman Tuhan gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah Abraham, anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya. 8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudara, tidak semua orang Kristen itu disebut Kristen. Tidak semua yang kemudian keturunan Kristen itu disebut Kristen, lalu kemudian pasti mendapatkan keselamatan. Tidak. Tidak semua orang Israel adalah Israel. Tidak semua keturunan Abraham adalah Ishak dalam perjanjiannya Tuhan. Oke. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Ya. Saya bacakan. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Ini bicara tentang akhir zaman terus ya. Ini hal yang baik sebenarnya, kita akan jelas jadinya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekiranya telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Wah, ini kalimatnya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu supaya menjadi nyata bahwa memang tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Apa artinya? Apakah kita mungkin akan berkata mereka murtad? Bukan. Yang artinya kehilangan keselamatan? Bukan. Sebagai kejatuhan dari keselamatan? Bukan. Yohanes menegaskan, mereka memang pergi karena memang mereka tidak milik kita. Not belong us, dikatakan. Mereka tidak termasuk kita. Mereka memang bukan bagian daripada kita. Kalaupun mereka adalah anak-anak Allah yang dipilih, mereka pasti akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa mereka bukan dari antara kita. Apakah jemaat bisa memahaminya? Kalau kita bersama-sama hari ini, kalau kemudian ada yang pergi, kemudian jadi muslim lah, jadi apalah, memang sesungguhnya bukan kehilangan keselamatan. Tapi memang mereka bukan belong to us, atau milik kita. Bukan. Mereka bisa bersama-sama dengan kita, tapi sesungguhnya yang internal, yang bicara tentang pemilihan Allah, dia memang tidak sungguh-sungguh. Karena niscaya, kalau mereka memang benar-benar bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman, menunjukkan bahwa mereka adalah pilihan Allah. Oke, ya. Jadi jika ia milik Kristus, ia akan tetap milik Kristus. Dan jika memang ia bukan milik Kristus, maka ia akan pergi. Oke. Jadi kalau milik Yesus, dia akan tetap terpelihara sampai kekekalan. Kisah anak yang hilang tadi, yang sebenarnya yang hilang adalah di dalam rumah, yang sulung, bukan yang bungsu. Yang hilang adalah yang di dalam rumah justru. Tapi yang anak yang hilang itu, yang bungsu itu kemudian kembali, kemudian mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, artinya peristiwa yang kadang mengejutkan kita, ada orang yang berpaling pada Tuhan. Menunjukkan bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan? Belum tentu. Seorang bisa memiliki iman secara lahiriah, namun tidak menjadi orang Kristen sejati. Seorang bisa saja menjadi anggota gereja, bisa. Seorang bisa ambil sakramen baptisan, bisa. Seorang bisa mengikuti perjamuan kudus, bisa.
Seorang bisa menjadi aktivis dalam gereja? Bisa. Namun, jikalau mereka bukan orang pilihan, mereka akan berjalan menuju ke neraka. Jadi doktrin keselamatan sekali lagi, doktrin keselamatan sekali selamat tetap selamat, ya dan amin. Kenapa? Karena bukan aku yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih aku. Kalau Tuhan yang pilih, maka dia tidak pernah akan gagal. Itu yang kita harusnya pahami. Jika kita memahami doktrin pemilihan Allah dan meyakini bahwa keselamatan adalah anugerah, maka di dalam kekristenan yang sejati, maka tidak ada yang murtad. Di dalam kekristenan yang Alkitabiah. Alkitabiah ya. Sebab jika ada doktrin pemilihan Allah salah, maka doktrin yang lain salah. Doktrin ini tidak berdiri sendiri. Ayat-ayat firman Tuhan tidak berdiri sendiri. Itu kemudian berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang berkata bahwa nggak mungkin, ya itu perdebatan, kita bisa diskusi di KTB. Kita cuma hanya melihat secara fisik, aktivitas, tapi tidak membuktikan apa-apa. Jika Allah yang memilih umat pilihannya, masakah Allah tidak menuntaskannya atau menyelesaikannya sehingga orang ini diselamatkan? Firman Tuhan katakan, itu mustahil. Kalau Allah yang memilih, masakah dia bisa salah? Kita bisa salah. Aduh salah saya pilih. Ini kita lagi nanti kan bicara tentang hamba Tuhan yang baru datang. Kita menentukan, memilih, kemudian berdasarkan kriteria-kriteria. Ternyata aduh salah. Karena kita punya pengetahuan yang terbatas. Tapi Allah yang tak terbatas itu tahu ujung hidup kita. Maka dia kemudian mengatakan bahwa aku akan pelihara umatku. Domba-dombaku tidak akan hilang. Satu orang pun tidak ada. Jikalau mereka adalah umat pilihan Allah, mereka akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Maka peristiwa Abraham, janji Tuhan akan tetap dipenuhi oleh keturunan Ishak. Meskipun peristiwa kejahatan hadir dalam Abraham, babak belur di situ. Peristiwa dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya, ya. Saudara-saudaranya membenci Yusuf dengan 1000 cara untuk menyingkirkannya, dan teganya anak-anaknya Yakub, ya, kemudian membohongi Yakub. Dan secara fakta, saudara-saudaranya itu memang jahat, berbuat jahat. Dia berbuat dosa, dan ini nggak usah diperdebatkan. Memang dia melakukan dosa. Ya, tapi mari kita melihat kata-kata Yusuf ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dikatakan apa? Yusuf berkata kepada mereka, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi apa? Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Beberapa kalimat selalu berkata Yusuf, Allah yang menentukanku. Allah yang menentukanku. Kita akan berkata, kata-kata itu nggak betul tuh, kayaknya kurang tepat. Kejahatan membuat kita bisa jadi meninggalkan Tuhan, benar? Kelaparan bisa meninggalkan kita, orang meninggalkan Tuhan, bisa? Ya bisa orang. Tapi keselamatan itu bukan masalah tentang aku yang kerjain, tapi Tuhan yang kerjain. Kalau bicara tentang hal-hal masalah demi masalah, kita bisa meninggalkan Tuhan. Itu fakta. Tapi masalahnya adalah Allah yang pegang keselamatan itu. Kita akan berkata-kata itu tidak betul. Memang bukan saudara-saudara yang menyuruh, tetapi dengan niat jahatnya, sengaja, kejam, dan penuh kebencian, menjual Yusuf yang tidak bersalah. Saudara-saudaranya tidak menyuruh Yusuf pergi ke Mesir, tidak pernah dicatat. Tapi saudara-saudaranya melakukan kejahatan agar Yusuf tersingkir. Saya menyadari bahwa hal ini saudara, sejahat-jahatnya saudara, atau sejahatnya orang yang mencoba menyingkirkan saudara, bukankah Allah yang kuasa itu memegang kendali? Yusuf mengatakan, tidak, bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah yang menetapkanku. Melainkan Allah. Allah lah yang memastikan bahwa Yusuf dijual ke Mesir untuk sesuatu yang baik. Ketika ada kejahatan dalam dunia ini, Yusuf berkata, memang kamu mereka-reka yang jahat, tetapi aku terhadap aku. Tetapi ia melanjutkan, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Saudara, banyak peristiwa dalam kehidupan kita bukan? Bangkrut, kemudian bangkit lagi, bangkrut, rusak, dibenci orang. Tetapi anak-anak Tuhan, dia akan tetap berdiri di dalam pemeliharaan Tuhan.
Amin. Ini adalah jaminan yang Tuhan kerjakan. Saudara, kan ada banyak contoh dan peristiwa, bukan? Kita bisa melihat tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11. Apakah mereka tidak mengalami kesulitan? Yap, mereka mengalami kesulitan. Dan saya dan saudara mengalami kesulitan. Kalau demikian, apakah itu akan memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus yang telah memilih kita? Menetapkan, menebus, membenarkan, dan memuliakan menjadi omong kosong belaka? Tidak. Doktrin ini adalah sebuah keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Pasti, bukan mudah-mudahan. Amin? Aku nggak yakin juga ya. Dan inilah yang kita mau pulang. Implikasinya. Doktrin ini bukan berarti saudara boleh berpikir bahwa boleh melakukan hidup sesuka hati. Roh Kudus tidak akan membiarkan orang pilihannya bersikap demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kalau saudara berpikir bahwa aku pasti selamat dan kamu boleh berpikir kemudian aku boleh mencemarkan hidupku, firman Tuhan katakan kamu tidak dikuasai oleh dosa. Kita bisa memang jatuh dalam dosa, namun tidak dikuasai dan kemudian hidup di dalam kecemaran. Tidak. Orang-orang pilihan akan hidup untuk kekudusan. Itulah yang kita dipanggil. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa kalau sudah ditetapkan boleh dong melakukan dosa. Itu ciri-ciri adalah orang-orang yang tidak ditebus oleh Tuhan. Itu adalah ciri-ciri di mana orang bukan pilihan. Karena orang pilihan akan mengejar kekudusan, bukan kecemaran. Ya, dia akan jijik pada dosa, bukan kemudian menyukai daripada dosa. Yang kedua, ketekunan orang-orang kudus berarti ketekunan dalam iman mereka. Kolose pasal yang kedua 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jangan digoyahkan oleh imanmu, jangan digoyahkan imanmu dengan apapun yang kamu harapkan kepada Injil. Ada memang banyak Injil, ada banyak pengajaran, tapi harus belajar Injil yang benar, Injil yang sejati. Jangan digoyahkan itu, ya. Ketiga, ketekunan orang kudus dalam kasih. Yohanes 15 ayat 9. Sebab Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihnya dan nikmati kasihnya. Orang Kristen yang sejati tidak akan menghasilkan buah-buah yang asam. Tidak. Jikalau dia tinggal di dalam Kristus, maka dia mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Jikalau dia tidak tinggal dalam kasih Kristus, inilah yang paling mendasar. Dia mungkin saja bukan orang pilihan. Tapi secara fakta, kita tidak pernah tahu. Nanti pada akhir zaman, itu yang Tuhan akan nyatakan. Ilalang dan gandum, itu akan teruji pada akhir zaman. Domba dan kambing, itu akan teruji oleh zaman. Hari ini kita boleh menghakimi siapa yang gandum, siapa yang itu bukan urusan kita. Siapa yang kemudian domba atau kambing, itu bukan urusan kita. Tapi orang-orang yang sudah ditebus, pasti akan mencari kekudusan. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dia akan suka dengan kekudusan. Orang-orang yang tinggal dalam kecemaran, akan tinggal dalam kecemaran dan menyukai kecemaran. Kiranya ini menjadi sebuah keyakinan kita. Karena ketika kita yakin, maka kita nggak digoyahkan. Aduh, kayaknya gue nggak diselamatkan. Lalu kemudian besok lakukan dosa, aduh hilang keselamatannya. Saudara, Roh Kudus nggak turun naik, kemudian turun naik, itu kayak masuk angin, bukan begitu. Roh Kudus kemudian memang ada tetap dalam orang-orang pilihan. Kita mengecilkan hatinya, mengecilkan suaranya. Tapi orang-orang pilihan adalah membesarkan suaranya, supaya suara hatiku yang salah itu bisa terminimalkan karena suara Roh Kudus yang teriak sama kita. Amin. Itu jaminan, dan yakinlah bahwa Kristus boleh menjamin keselamatan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk jaminan yang daripada Tuhan. Biarlah setiap kami dengan wajah yang penuh sukacita. Karena Engkau sudah menjaminnya. Maka kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan baik. Bukan karena ingin masuk surga. Bukan karena nanti kalau
tidak melakukan ini dan itu kemudian jadi ancamannya neraka. Kami bukan demikian Tuhan. Kami sudah dimerdekakan, maka biarlah hidup kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.